Suatu kehormatan juga tentunya press conference kita pada siang hari ini turut dihadiri oleh Ibu Svida Alisyabdana, Chairwoman of Jakarta Fashion Week. Terima kasih Ibu. Dan seperti yang rekan-rekan media sekalian lihat ya, hari ini luar biasa kita kedatangan talenta-talenta yang sangat-sangat memukau. Para desainer juga sudah hadir. Namun yang akan bergabung dalam sesi press conference kali ini, izinkan saya menyapa Asmit Nadia dan Elaine Prasetyo, co-founders and designers of ANW. Terima kasih banyak sudah hadir. Christine Wu, founder and designer of Christine Wu. Selamat datang juga kepada Katarina Enkiriwang, CEO and co-founder Mashiro & Co. Selamat datang untuk perwakilan dari Nagita Slatina Brand. Selamat datang juga tentunya kepada Natalia Kiantoro, founder and designer of Natalia Kiantoro. Cek baik. Ada kendala sedikit ya Pak untuk menambah semangat di siang hari ini ya. Dan tentunya welcome to Mr. Sandeep Kofri as the General Manager Beauty and Wellbeing of Unilever Indonesia. Thank you so much for joining us. Dan langsung saja rekan-rekan media, karena ada keterbatasan waktu, aku ingin menjelaskan sedikit bahwa tema dari press conference kita di siang hari ini tentunya membahas mengenai Pond's Age Miracle Female Fashion Frontiers yang juga menjadi tema dari fashion show yang nanti akan diselenggarakan di runway ini pada pukul 1 siang atau 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menyaksikan seperti apa jalannya show nanti, aku ingin bertanya dulu nih kepada narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertanyaanku yang pertama sebenarnya ditujukan kepada Ibu Mela dulu ya, mengenai perkembangan industri fashion di Indonesia dan juga peran perempuan dalam industri ini. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Female Fashion Frontiers dilakukan oleh Pond's Age Miracle? Halo. Jadi kita melihat bahwa perkembangan fashion di Indonesia juga terutama ya maju sangat pesat. Dan yang kita semua lihat itu adalah peran dan bagaimana banyak sekali perempuan muda yang sudah mulai dari awal ya sejak dini gitu, jadi nggak usah nunggu umurnya berapa atau bagaimana, jadi dari awal itu sudah banyak yang mulai. Nah, dan menurut Pond's Age Miracle kita tuh sejalan bahwa memulai sebuah karir di dunia fashion itu mirip juga dengan merawat kulit gitu ya. Memang ini seperti investasi jangka panjang dan harus mulai dari dini. Jadi melihat anak muda sekarang mulai juga dari dini gitu, dan kita mengapresiasi langkah awal setiap perempuan gitu. Jadi kayak let's do it, let's start early, start now gitu. Jadi lewat this 35 Female Fashion Frontiers bersama dengan Jakarta Fashion Week, Pond's Age Miracle itu mendukung dan memberdayakan perempuan Indonesia untuk bisa maju meraih potensinya yang tertinggi lewat ajang-ajang seperti ini, dan juga seperti layaknya investasi, mari mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat berarti ya Mbak untuk memulai sesuatu perjalanan khususnya bagi perempuan. Aku mau ke Bu Svida sekarang, mungkin bisa ditambahkan ya sebagai Chairwoman of Jakarta Fashion Week, di mana JFW ini dari 2007 sudah terselenggara. Fashion is not an easy industry. Orang beranggapan fashion adalah industri wanita, padahal you either make it or you just break it. Kalau menurut Bu Svida sendiri, bagaimana melihat adanya gerakan 35 Female Fashion Frontiers ini? 35 Female Fashion Frontiers, under 35. Itulah memang nadi dari Jakarta Fashion Week. Bagaimana merayakan bukan saja yang senior, tetapi juga yang up and rising. Karena yang up and rising akan menjadi yang kuat di masa depan. Dan juga itu tentunya investment dari sisi daya, tenaga, kreativitas, but also beauty. Saya bisa bilang begitu karena tadi kita lihat bagaimana ibu saya dengan konstruktifnya itu dari muda, dan saya selalu menanamkan pada saya begitu saya masuk masa puberty
sampai tua harus dari muda, kalau enggak ya udah apa namanya harus tarik ya jadi surgery. Jadi beda lagi kalau surgery ya. Berarti banyak kesamaan filosofi ya Bu antara Jakarta Fashion Week dengan gerakan 35 Female Fashion Frontiers ini. Sekarang kita beralih ke Mbak Dian sebagai brand ambassador dari Pond's Age Miracle. Ini menarik sekali pertanyaannya. Sebagai pelaku juga di industri kreatif begitu, seperti apa pandangan dari Mbak Dian sendiri melihat adanya dukungan yang diberikan kepada para female fashion frontiers ini, dan makna kata start now versi Mbak Dian itu seperti apa sih? Karena Mbak Dian berkarir juga sudah lama sekali sejak masih muda dulu. Saya relate sekali sama mungkin beberapa teman-teman yang terpilih menjadi 35 female fashion frontiers ini, karena saya paham betul gitu untuk memulai karir di dunia kreatif, apalagi fashion ya, it's not for everybody, it's not for the faint-hearted. Memang butuh keberanian dan tekad yang kuat untuk bisa memulai karir di bidang yang sangat-sangat kompetitif seperti fashion. Saya merasakan sendiri walaupun saya mulainya nggak dari fashion, saya dari berkarir di dunia hiburan, bahkan dibantu sama grupnya Sesida ya dari zaman majalah remaja dulu. Dan saya tahu betul apa bedanya kalau kita memulai karir dari umur yang sangat muda. Itu kayak kita investment, memupuk dan mengajari diri sendiri bagaimana caranya kita membangun kedisiplinan dan kerja keras. Karena kedisiplinan dan kerja keras itu adalah sesuatu yang kita pelajari sambil bersama kita tumbuh semakin dewasa. Semakin baik kedewasaan kita, saya rasa etika kerja kita bisa jadi semakin terpoles, lebih baik lagi. Mudah-mudahan semangat itulah juga yang sedang kita rayakan bersama-sama dalam acara 35 Female Fashion Project ini yang didukung oleh Pond's Age Miracle. Karena Pond's Age Miracle juga selalu ngingetin kita bahwa if we want to cultivate something great, something beautiful, we have to start early. And it is about consistency, it is about kedisiplinan. Merawat kecantikan juga perlu kedisiplinan. Kita nggak boleh absen setiap malam, harus kita lakukan. Kita harus pakai skincare kita karena itu adalah suatu bentuk investasi buat kecantikan kita sampai kapanpun. Investasi untuk diri sendiri. Tepuk tangan dulu dong rekan-rekan media. Tidak hanya untuk media tapi tentunya untuk ke-35 Female Fashion Frontiers kita. Nah, karena hari ini sudah tampil juga, hadir juga beberapa designers kita yang berhasil mendapatkan titel 35 Female Fashion Frontiers. Aku mau tanya sama Pond's sendiri, ada kriteria khusus ya sih Mbak untuk pemilihan desainer, dan ada guidelines-nya kan sebelum akhirnya menunjuk nama-nama yang ada di belakang saat ini? Sebenarnya penilaiannya ini bekerja sama ya Jakarta Fashion Week dan beberapa credible source dari dunia fashion sendiri. Nanti mungkin Mbak Sida bisa tambahkan ya. Tapi dari Pond sendiri kita juga berkontribusi untuk melihat dari sisi value yang dimiliki oleh para 35 fashion frontiers ini ya. Mana value-nya yang kita lihat adalah mereka itu berani berinovasi gitu, kelihatan konsisten. Jadi terutama juga rekam jejaknya juga udah kelihatan banget ya ini para teman-teman yang terpilih di sini. Dan juga terlihat bahwa mereka juga spesial karena mereka juga disambut menjadi orang-orang yang menginfluence dunia fashion sekarang gitu. Jadi kira-kira seperti itu, dan juga ada beberapa kriteria yang mungkin dari pihak Jakarta Fashion Week gitu ya, dan timnya bisa menceritakan kira-kira kriteria seperti apa. Boleh, silakan Miss Vida, kalau dari pihak JW seperti apa penilaiannya? Pasti pada penasaran nih soalnya, ada apa? Pertanyaannya salah. Dika ada di sini nggak? Oke, Nara. Jadi begini, ketika kita sebenarnya kita mencari wanita bidang fashion, multi bidang yang memang mendorong perubahan. Jadinya dilihat siapa yang memang lebih untuk membawa tren baru, membawa tren baru, kreativitas dan innovation. 35 ini berdiri dan biasanya kita bekerjanya dengan membuat kriterianya seperti tadi saya ceritakan, lalu
memilih sortir dari semua wanita-wanita muda ini dan lalu dibicarakan bersama dengan tim dari Baik, tadi memanggil Mas Andandika Suryaseta ya Mas Frida. Sebagai kreatif director dari JP mungkin lebih paham dengan pertanyaan ini ya. Pertanyaannya adalah bagaimana memilih 35. Silakan. Halo semuanya, selamat siang. Mungkin tadi pertanyaannya kenapa memilih 35 perempuan-perempuan hebat di industri fashion saat ini. Jadi sebetulnya ada 35 perempuan yang ada di hadapan rekan-rekan media. Itu adalah 35 sahabat-sahabat kami di majalah Dewi dan juga di Jakarta Fashion Week, di mana mereka selama setahun belakang itu berkontribusi sangat besar terhadap pergerakan dan dinamika industri fashion tanah air. Beberapa di antaranya adalah rancang mode dari kantor baik dari luar maupun dari sana, ada juga yang membuat hiasan dan aksesori. Selain itu kita juga ada fashion stylist atau pengarah gaya, di mana sebetulnya fashion stylist itu salah satu aspek poin penting juga di industri fashion, karena desainer itu yang menciptakan pakaiannya, garmennya, aksesorinya. Tapi kemudian para pengarah gaya inilah, para penata gaya inilah yang kemudian mereka bisa membuat menciptakan direction baru untuk bagaimana karya-karya para desainer ini bisa terhasil. Selain itu kita di sini juga ada teman-teman fotografer, ada teman-teman ilustrator, di mana karya-karya mereka itu betul-betul menghasilkan. Kita di sini ada kerjasama, ada dinamika, bekerja sama menciptakan wajah fashion Indonesia itu bisa dilihat baik di level nasional maupun di level global itu. Dan tentu saja peran model-model juga. Jakarta Fashion Week di tahun ini kita ada lebih dari 160 model kalau saya, dan mereka sudah bekerja sangat keras selama sepekan ini. Di luar itu bukan hanya pekan ini saja, kayak para model juga selalu bisa membawakan karya para desainer. Mungkin dari saya demikian. Jadi terima kasih kepada teman-teman kita 35 wanita. Terima kasih untuk Mas Andandika Suryaseta, tadi langsung gercep ya Mas ini membantu menjawab pertanyaan sebagai Creative Director of Jakarta Fashion Week. Kita kembali dulu ke Bu Nila. Ini pertanyaan aku sebenarnya merupakan pesan-pesan juga mungkin ya jawabannya nanti untuk para perempuan-perempuan yang hadir di sini. Sedari tadi kita terus menjawab mengenai start now, mulai dari sekarang. Tapi sebenarnya sedini apa sih kita harus mulai mementingkan penampilan, menjaga dan memulai investasi diri untuk senantiasa tampil bercahaya, tidak hanya dari segi kulit, diri sendiri, tapi juga dalam segi busana. Ya, jadi ya pada umumnya kan umur 25 tahun ya, kuliah gitu ya. 25 tahun itu adalah usia-usia titik di mana perempuan tuh biasanya mulai berpikir serius gitu tentang karir mereka. Juga tentang bagaimana sih bisa mengusahakan sebuah usaha menjadi nyata dan sukses gitu ya. Nah yang menarik adalah juga sama gitu dengan kulit ya, bahwa sejak 25 tahun itu kolagen menurun 1% setiap tahun. Gitu. Jadi sama-sama di umur 25 kita melihat di sini antara meniti karir dan juga merawat wajah untuk tampak lebih muda dan mulus bercahaya. Kedepannya itu perlu diinvestasi sejak mungkin usia 25 tahun ya tepat gitu. Jadi harapannya sih kami di sini mendukung acara 35 Real Fashion Contest yang di bawah umur 35 itu terlihat bahwa ini adalah salah satu cara kami untuk mendukung, memberdayakan semua perempuan di Indonesia bahwa mereka tuh bisa meraih potensi dan misi yang besar, dan itu semua butuh kerja keras dan rata-rata usahanya dari awal kali ya. Jadi makanya sebelum 35 tahun sudah mereka memiliki karir yang sukses dan diakui dan mempengaruhi dunia fashion di Indonesia. Jadi ya 25 tahun berarti ya kalau kita tarik di usia 25 tahun. Baiklah, aku sekarang ingin memberikan kesempatan tentunya kepada rekan-rekan media yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan, ingin bertanya langsung kepada para narasumber kita yang sudah hadir di press conference hari ini. Bagaimana? Ada yang mau bertanya?
Tidak ada? Sudah terwakili semua? Kalau sudah, aku akan tutup dengan satu pertanyaan yang tentunya bisa menjadi kiasan balik untuk mengakhiri press conference hari ini. Apa harapan dengan dilaksanakannya 35 Female Fashion Frontiers ini, dan bagaimana langkah selanjutnya yang diharapkan dari nama-nama yang terpilih, serta pesan Start Now untuk para perempuan serta generasi muda yang berani memulai langkah. Kita akan mulai dari Mbak Mila dulu, boleh? Nanti berlanjut. Jadi ini sejalan ya dengan komitmennya Pons It's Miracle yang ingin selalu menginspirasi dan mendukung wanita-wanita untuk mulai sejak muda, gitu ya, untuk karirnya, untuk perawatan mukanya dan semuanya. Nah, harapannya dengan adanya 35 Female Fashion Frontiers ya, selain Pons ingin memberi apresiasi kepada para teman-teman 35 orang ini bahwa mereka layak mendapatkan penghargaan karena usahanya dan sukses karirnya sejak ini. Juga harapannya ini menginspirasi adik-adik kita yang baru mulai gitu ya. Jadi mari bersama-sama lewat apapun yang kita bisa lakukan, Pons juga berkomitmen untuk selalu mendukung dimulainya usaha kita sejak awal. Start now. Silakan Ibu Swida sekarang boleh melanjutkan dengan pertanyaan yang sama, harapan dengan dilakukannya gerakan Female Fashion Frontiers ke depannya seperti apa, dan makna dari Start Now versi Ibu Swida. Tentunya harapannya adalah untuk wanita ini terus berkembang. Mereka sudah mulai dan tidak patah semangat, tidak pernah patah semangat, tetapi dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan terus maju. Dan itu ada satu lagi yaitu regenerasi. Jadinya yang ini akan menjadi senior dan nanti tahun-tahun berikutnya akan datang lagi 35 fashion female fashion yang sudah dalam gerakan untuk selatan Indonesia. Fashion landscape dari Indonesia dimulai dengan sekarang dan akan terus berlanjut dan berlanjut. Amin. Jadi akan menjadi annual event ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat wajah-wajah baru yang akan menjadi penerus. Kita ke Mbak Dian Sastro sekarang, bagaimana harapannya dengan project ini atau gerakan ini, dan pesan Start Now bagi seluruh wanita yang ada di dalam ruangan ini dan yang mungkin sedang menyaksikan juga streamingnya. Terima kasih. Buat harapan saya adalah semoga dengan adanya 35 under 35 Female Fashion Frontiers ini, kita jadi selalu bisa belajar dan terinspirasi untuk selalu start early, baik dalam karir maupun dalam